ketika Marianne dan Anna bertengkar. Layaknya pertengkaran, Marianne tidak tahu bahwa Anna kala itu rupanya diculik oleh tetangganya, bahwa Grabowski telah menahan Anna di rumahnya selama beberapa jam. Hal itu menambah beban mental yang tidak bisa dia terima. Karena sang ibu diketahui mengeluarkan pistol Beretta kaliber 22 dari tasnya dan menarik peletuknya sebanyak 8 kali. Hi, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari dan membahas hal-hal menarik yang ada di dunia ini. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas kasus seorang ibu yang menuntut keadilan atas kematian putrinya ketika tidak ada lagi keadilan yang bisa ditegakkan oleh para penegak hukum. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya, jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Just langsung ke videonya. Marianne Bachmer adalah seorang ibu tunggal yang berjuang untuk membesarkan putrinya. Dia tinggal dengan putrinya yang ketiga yang bernama Anna. Setelah kedua anaknya yang lebih tua telah dia relakan untuk diadopsi. Tentu saja menjadi single parent bukanlah hal yang mudah. Tentunya Marianne memiliki pekerjaan sebagai seorang pengelola pub. Ini tempat mengumpul anak-anak komunitas seperti di bar. Cuma harga minuman di sini tuh lebih murah, dan karena itulah dia bisa bertahan hidup dan menghidupi putrinya walaupun seadanya. Marianne sangat mencintai putrinya, namun nampaknya sang putri belum bisa melihat betapa besar cinta sang ibu sampai semua itu benar-benar terlambat. Kejadian mengerikan itu terjadi pada tahun 1980 ketika Marianne dan Anna bertengkar, layaknya pertengkaran antara seorang putri dan ibunya. Diketahui bahwa di hari yang sangat emosional itu, berusia 7 tahun itu lulus sekolah setelah pertengkarannya dengan sang ibu. Namun yang Marianne tidak tahu bahwa Anna kala itu rupanya diculik oleh tetangganya yang berusia 35 tahun ketika dia bolos. Culiknya itu merupakan seorang tukang daging lokal yang bernama Klaus Grabowski yang juga memang sudah memiliki deretan catatan kriminal. Dia memiliki sejarah penganiayaan terkhusus kepada anak-anak. Diketahui bahwa Grabowski telah menahan Anna di rumahnya selama beberapa jam sebelum dia kemudian mencurignya dengan stocking. Stocking ini kaos kaki tipis yang panjang yang sering dipakai buat olahraga gitu. Setelah meninggal, tubuh Anna disimpan di dalam kotak kardus dan ditinggalkan begitu saja di tepi kanal terdekat. Tidak lama setelah kejadian mengerikan itu, Grabowski kemudian ditangkap pada malam yang sama. Setelah tunangannya yang memberitahu polisi, Grabowski memang mengaku melakukan pembunuhan, namun dia menyangkal dan membantah bahwa dia telah membunuh anak itu. Sebaliknya, Grabowski memberikan cerita yang sangat aneh pada saat itu. Grabowski, si pembunuh ini, mengaku bahwa dia menculik gadis kecil itu setelah dia mencoba diperas oleh sang gadis. Menurut Grabowski, Anna mencoba meminta uang dan mengancam akan memberitahu ibunya bahwa dia telah menganiaya jika Grabowski tidak memberikan uang kepadanya. Sang ibu, Marianne Bachmer, yang tentu saja pada saat itu hancur dan marah sekaligus ketika mendapatkan kabar bahwa putrinya sudah meninggal, apalagi ditambah dengan fakta bahwa putrinya telah dibunuh
tidak lain oleh tetangganya sendiri, yang kemudian hal itu menambah beban mental yang tidak bisa dia terima. Selama 1 tahun lamanya, Marianne kesana kemari menemui banyak orang untuk mengurus kasusnya ini agar Grabowski dapat diadili sesuai dengan perbuatannya. Sangat disayangkan, sistem peradilan malah membuatnya kecewa. Hasil dari sidang Grabowski menambah luka di hati Marianne. Pengacara pembelanya mengklaim bahwa kliennya itu, Grabowski, bertindak karena ketidakseimbangan hormon yang disebabkan oleh terapi hormon yang Grabowski terima setelah dikebiri secara sukarela bertahun-tahun sebelumnya. Pada masa itu, pemotongan atau kebiri terhadap para pelanggar seks memang perbuatan yang lumrah. Tentu hal itu memang memudahkan dalam mencegah kasus-kasus pemerkosaan, meskipun beberapa kasus membuktikan bahwa tragedi penyerangan dari orang yang sama tetap bisa terjadi walau bukan didasari nafsu, melainkan karena gangguan mental. Mungkin karena kasus kebiri inilah yang pada akhirnya membuat kasus Grabowski ini terasa sangat enteng di mata hakim. Hal itu karena hakim menganggap bahwa toh dia sudah tidak memiliki alat kelamin, dan kemungkinan kejahatan itu terjadi karena dia gila, dan hal itu tentu saja bukankah dia tidak akan bisa dihukum seperti lelaki pada umumnya. Sang ibu yang pada saat itu sudah melihat tanda-tandanya, mulai dari pembelaan pengacara Grabowski yang susah untuk dibantah, serta peserta sidang yang milih untuk berhenti menuduh Grabowski yang aneh-aneh karena mereka pikir bahwa dia hanyalah orang yang berpenyakit mental. Marianne pada akhirnya menyerah, tetapi dia bukan menyerah pada keadaan. Dia hanya menyerah untuk percaya kepada persidangan itu. Pada hari ketiga persidangan di pengadilan distrik Lübeck, Marianne Bachmer, sang ibu, diketahui mengeluarkan pistol Beretta kaliber 22 dari tasnya dan menarik peletuknya sebanyak 8 kali. Enam dari tembakan itu mengenai Grabowski dan 2 sisanya meleset. Marianne, sang ibu, yang awalnya adalah korban, langsung berubah menjadi tersangka pada saat itu. Tentu saja hal ini sangat buruk bagi Marianne. Dia kemudian ditangkap, sebelum kemudian diproses. Pada akhirnya, dia sendiri disidang atas kasus pembunuhan. Selama persidangan, Marianne Bachmer bersaksi bahwa dia memutuskan untuk menembak Grabowski karena malam sebelumnya dia bermimpi melihat putrinya di ruang sidang. Seorang dokter yang kemudian memeriksanya pada saat itu mengatakan bahwa Bachmer sempat dimintai sampel tulisan tangan. Dan sebagai tanggapan, Marianne menulis, "Aku melakukannya untukmu, Anna." Marianne bahkan mendekorasi kertas yang bertuliskan kalimat itu dengan 7 lambang hati. Hal itu mungkin Marianne maksudkan untuk merepresentasikan setiap tahun dari kehidupan Anna. Tentu aksi dari Marianne ini sangat menggemparkan publik. Marianne Bachmer mendapati dirinya berada di tengah sorotan media. Persidangannya pada saat itu mendapat perhatian internasional atas tindakan main hakim sendiri yang sangat kejam. Majalah mingguan German Stern bahkan memuat serangkaian artikel tentang persidangan itu, menggali kehidupan Bachmer sebagai ibu tunggal pekerja yang memiliki awal kehidupan yang sangat sulit. Bachmer dilaporkan menjual cerita kehidupannya ke majalah tersebut dengan harga sekitar $158.000 untuk menutupi biaya persidangan yang dimaksudkan untuk menyewa pengacara pada saat itu. Majalah ini pun pada saat itu mendapat berbagai tanggapan yang sangat luar biasa dari pembaca. Tentu saja respon-respon itu terbagi menjadi 2. Ada yang menganggap bahwa perbuatan barbar itu tidak bisa dibenarkan, dan ada yang lain yang menganggap bahwa sang ibu melakukan hal yang lumrah sebagai orang yang sangat mencintai anaknya. Banyak yang mengecam, namun banyak juga yang bersimpati. Selain perdebatan moral, ada juga perdebatan hukum tentang apakah penembakan itu direncanakan sejak lama atau hanya sekedar respon impulsif. Pasalnya, putusan yang berbeda juga membawa kepada hukum yang berbeda pula. Beberapa dekade setelah kasusnya berakhir, sebuah film dokumenter tentang kasus tersebut
Seorang teman yang ditampilkan dalam film itu mengaku bahwa dia sering menyaksikan Bahmir melakukan latihan menembak dengan pistol di ruang bawah tanah pubnya sebelum penembakan tentunya. Hal itu kemudian mengindikasikan bahwa aksi itu sudah direncanakan sejak lama. Di akhir persidangan, pengadilan akhirnya memvonis Bahmir atas pembunuhan berencana dan kemudian menghukumnya dengan hukuman 6 tahun penjara pada tahun 1983. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Institut Allensbach, mayoritas 28% orang Jerman menganggap hukuman 6 tahun sebagai hukuman yang pantas atas tindakannya. 27% lainnya menganggap bahwa hukuman itu terlalu berat, sementara 25% sisanya menganggap bahwa hukuman itu terlalu ringan. Pada bulan Juni tahun 1985, Marianne Bahmir dibebaskan dari penjara setelah menjalani hanya setengah dari hukumannya. Dia kemudian pindah ke Nigeria di mana dia menikah dan tinggal sampai tahun 1990-an. Setelah dia menceraikan suaminya, Bahmir pindah kembali ke Sisilia di mana dia tinggal sampai kemudian dia didiagnosis menderita kanker pankreas. Setelah itu dia kemudian kembali lagi ke Jerman. Dia kemudian diketahui meninggal pada tanggal 17 September tahun 1996 pada usia yang ke-46 tahun. Dia dimakamkan di samping makam putrinya, Anna. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait video kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Now, it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.